Hai, ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh administrasi transaksi. Di video part 2 ini masih membahas materi pokok pencatatan bukti transaksi, kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah yang keempat, memverifikasi bukti transaksi. Baik, teman-teman bisnis daring dan pemasaran tidak luput dengan apa yang dipelajari dalam akuntansi. Dalam hal ini pembelajaran administrasi transaksi. Oleh karena itu teman-teman harus tahu dahulu persamaan dasar akuntansi supaya kedepannya memilih dan memverifikasi bukti transaksi itu dapat dikerjakan dengan mudah. Persamaannya adalah harta sama dengan hutang plus modal. Harta sama dengan hutang plus modal. Harta itu ada kas atau uang tunai, uang secara giral atau kartal, kemudian ada piutang, perlengkapan usaha, perlengkapan dagang, kemudian peralatan dagang, peralatan usaha, dan juga beban atau biaya. Setelah teman-teman memahami persamaan dasar akuntansi, wajib tahu juga nih rumus debit kredit pada laporan keuangan. Saya akan tampilkan tabel mulai dari nama akun, kemudian tabel kolom debit, dan juga tabel kolom kredit. Saya mulai dari nama akun yang berwarna biru dulu ya. Yang pertama adalah kas, kemudian ada piutang, perlengkapan, dan juga peralatan. Semua akun yang berwarna biru adalah harta, istilah lainnya adalah aktiva. Kas itu berupa uang tunai atau uang kartal atau uang giral. Kalau dia bertambah posisinya di debit, kalau berkurang posisinya di kredit. Begitu juga piutang. Piutang adalah kewajiban kita untuk penagih ya. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Begitu juga perlengkapan dan peralatan, biasanya dipakai untuk keperluan usaha maupun dagang. Kalau peralatan dan perlengkapan bertambah di debit, kemudian berkurangnya di kredit. Itu untuk nama akun harta. Berikutnya adalah nama akun yang berwarna hijau. Ada beban atau biaya, sewa dibayar dibuka, dan juga prive. Nama-nama akun yang di kolom warna-warna hijau ini adalah sifatnya beban atau biaya. Kita mengeluarkan uang. Contoh, ada beban sewa, beban listrik, beban gaji, biaya administrasi, dan juga ada sewa dibayar di muka, misalnya membayar sewa gedung, sewa lahan. Kemudian ada prive. Apa itu prive? Prive adalah uang perusahaan yang dipakai pemilik untuk keperluan pribadi. Nah, untuk beban dan biaya, kemudian sewa dibayar di muka dan prive, saldo bertambahnya adalah di kolom debit, kemudian saldo berkurangnya ada di kolom kredit. Kemudian nama akun yang kolom orange. Ada pendapatan, ada hutang usaha atau dagang, dan juga modal. Nah, nama-nama akun yang di kolom orange ini dari pendapatan, kemudian hutang usaha dan modal berkurang di posisi debit, tetapi bertambahnya di posisi kredit. Contoh pendapatan, kamu mendapatkan hasil pekerjaan mengerjakan jahitan atau penjualan. Ketika kamu sudah mendapatkan uang, otomatis akun pendapatan bertambah di kredit. Misalnya kamu membeli barang secara kredit, ada angsuran, kemudian muncullah hutang. Hutang itu akan bertambah di posisi kredit nantinya. Begitu juga modal. Biasanya modal itu di awal membuka usaha. Meskipun sifatnya menambah uang atau harta kita, tetap kolom kredit untuk modal bertambah. Setelah teman-teman betul-betul memahami rumus debit kredit laporan keuangan, juga wajib tahu siklus akuntansi perusahaan dagang maupun jasa. Tahap yang pertama adalah pencatatan. Dimulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi secara periodik, kemudian dicatat dalam jurnal umum, kemudian diposting dalam buku besar. Tahap yang kedua adalah pengiktisaran. Dari buku besar diposting kembali ke neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, dilanjutkan jurnal penutup, dan ditutup dengan neraca saldo setelah penutup. Dan tahap yang ketiga adalah tahap laporan. Apa aja sih tahap laporan yang dibuat? Yang dibuat itu mulai dari laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Ini siklus dasar
akuntansi. Baik kalian teman-teman yang belajar di bisnis daring pemasaran, otomatisasi tata kelola perkantoran, dan juga yang pasti di akuntansi keuangan lembaga. Ini teman-teman SMK wajib tahu siklus ini. Di video part 2 ini kita akan mulai dari tahap pencatatan, mulai dari bukti transaksi kita kumpulkan, kemudian kita verifikasi, kemudian kita posting atau catat dalam jurnal umum. Kemudian bentuk jurnal umum akan saya tampilkan seperti ini. Dimulai dari nama perusahaan atau nama usahanya, dan di bawah nama usahanya adalah jurnal umum per Februari 2020 ataupun bulan sesuai pada waktu itu terjadinya transaksi. Kemudian tabel di bawahnya dimulai dari nomor, kemudian kolom tanggal, kemudian kolom keterangan, kemudian kolom referensi, dan kolom debit kredit. Nah, kita akan mengisinya dari kolom nomor, tanggal, keterangan, referensi, dan juga kolom debit dan kredit. Nah, untuk contoh transaksinya akan saya tampilkan berikut ini. Misalnya, tanggal 2 Februari 2020 disewa sebuah ruko untuk usaha jahit dengan membayar Rp1.200.000 untuk 6 bulan. Kita telaah ada nama akun apa aja di situ. Yang pertama, sewa dibayar di muka, jelas. Kemudian ada kas. Kenapa kas? Karena kita mengeluarkan uang Rp1.200.000 untuk sewa ruko. Kita isi di jurnal umumnya mulai nomor 1, kemudian tanggal 2 Februari, kemudian keterangan yang pertama adalah nama akun yang didebit dulu. Berarti sewa dibayar di muka Rp1.200.000 di kolom debit, kemudian kas Rp1.200.000 di kolom kredit. Kita sewa dibayar di muka mendapatkan gedung berarti harta kita bertambah. Kemudian kita membayar Rp1.200.000, otomatis uang kita, kas kita berkurang. Sewa dibayar di muka bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nah, jadi sambil diingat dan dipahami betul rumus dasar debit kreditnya ya teman-teman. Saya lanjut. Tanggal 4 Februari 2020 dibeli tunai peralatan jahit dari PT Askara sebesar Rp3.800.000. Kita telaah dulu nama akun apa saja di transaksi itu. Yang jelas ada peralatan, kemudian karena dibeli tunai berarti uang kita berkurang. Ya. Akhirnya kita isi di jurnal umum nomor 2 tanggal 4 Februari. Untuk nama akun peralatan bertambah di debit Rp3.800.000, kemudian nama akun kas berkurang Rp3.800.000 masuk dalam kolom kredit. Berikutnya, tanggal 10 Februari 2020 telah diselesaikan jahitan pakaian langganan seharga Rp300.000 dan langsung diterima pembayarannya. Jadi ilustrasi ini ibaratnya kamu seorang tailor setelah menyelesaikan jahitan baju orderan pelanggan, kemudian selesai dan kamu dibayar secara tunai Rp300.000. Ada akun apa aja sih? Ada akun kas yang pasti, karena uang kita bertambah. Kemudian ada akun pendapatan. Akhirnya kita masukkan di dalam jurnal umum nomor 3 tanggal 10 Februari. Akun kas bertambah di debit Rp300.000 dan akun pendapatan bertambah di kredit Rp300.000. Jadi kalau kamu menyelesaikan pekerjaan kemudian dapat uang secara tunai, secara cash, berarti nama akunnya ada kas di debit dan pendapatan di kredit. Transaksi selanjutnya, tanggal 12 Februari 2020 dibeli perlengkapan jahit dari PT Ambis seharga Rp1.500.000, baru dibayar Rp500.000. Nah, kita telaah dulu nama akunnya. Yang jelas ada nama akun perlengkapan karena kita beli perlengkapan. Kemudian ada nama akun kas karena kita mengeluarkan uang. Dan muncul nama akun hutang usaha. Kenapa? Karena kita bayarnya secara mengangsur atau secara kredit. Berarti di jurnal umumnya kita isi nomor 4 tanggal 12 Februari. Perlengkapan bertambah di debit Rp1.500.000, kemudian kas berkurang Rp500.000 di kredit,
dan muncullah hutang usaha 1 juta rupiah di kolom kredit. Jadi di kolom debit dan kredit harus seimbang atau harus balance, teman-teman. Ini prinsip dasar akuntansi, debit kredit harus balance, harus seimbang. Ya, silahkan dicermati dulu untuk soal transaksi berikut ini. Silahkan dipelajari sebentar. Oke, setelah ini saya akan berikan latihan soal untuk kalian untuk menganalisis setiap kejadian, kemudian bukti transaksi apa yang muncul, kemudian teman-teman verifikasi dan telaah, kemudian masukkan dan catat dalam jurnal umum. Selamat belajar, sukses untuk kita semua.